Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izah Bainal Bidayah Ayyakinna nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa marhan bila nidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama, monggo ibu-ibu sekalian kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, hingga panjenengan sedaya sudah memenangkan imannya, mengalahkan setan yang keterlaluan, dan bisa hadir di pengajian pimpinan Asia Ranting Kementerian Hidup. Apa ada utusan dari Kementerian Luar? Oh, tidak ada. Dari Kementerian Luar? Berarti Kementerian Kata itu mau keren apa dulu? Saking tinggal kayak sosok hiburan betul. Oh, berarti mungkin nomor telepon. Alhamdulillah ibu-ibu. Yang kedua, mari kita sanjungkan pula sholawat teriring salam untuk junjungan kita, putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intamnya Mekah, berlihatnya Madinah. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini saya akan mencoba memenuhi permintaan dari pengurus untuk menyampaikan materi tentang sabar dan qanaah. Mudah-mudahan kecewanya tidak terlalu banyak. Sedikit yang penting kita mendapatkan pelajaran dari dua kata sifat yang sangat berat, ibu-ibu: sabar dan tawakal. Kita mulai dari sabar, qanaah. Biasanya sabar tawakal, kali ini sabar dengan qanaah. Sabar ibu-ibu dari kata sobara, artinya menahan. Bahasa Jawanya ngampet. Menahan apa? Banyak. Menahan marah, menahan nafsu, menahan keinginan, bahkan mungkin bisa menahan kebutuhan. Dan sabar ini tidak terbatas, ibu-ibu. Kemudian qanaah. Qanaah dari kata qanaah, artinya puas, marem, nikmat banget. Terus ada lagi di dalam qanaah yang sangat berat ini, ibu-ibu, istiqomah. Istiqomah. Lalu apa hubungannya sabar dengan qanaah?
sabar Bu, itu melingkupi qanaah juga. Karena qanaah sering diartikan juga menerima apa adanya, ridho atas kehendak Allah, menerima ridhonya Allah, ikhlas akan takdirnya Allah. Ini qanaah. Maka di Quran pun Allah menuliskan bahwa orang yang merasa cukup atas nikmat-nikmat Allah dan mensyukurinya adalah orang yang kaya. Jadi orang yang kaya adalah orang yang senantiasa bersyukur, menerima nikmat Allah dengan rasa syukur yang besar. Inilah orang yang kaya, bukan orang yang banyak hartanya. Laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan banyak harta yang dinamakan kaya, tetapi yang dinamakan kaya adalah kepuasan jiwa. Dan kepuasan jiwa ini namanya qanaah, ibu-ibu. Seringkali orang memandang qanaah itu dengan nada negatif. Dikiranya qanaah itu perlu kalau orang miskin, kalau orang lara. Ya, memang seringnya begitu ibu. Jangan-jangan Bu, uang lara kali uang sufi itu ada persamaannya. Bedanya uang sidik. Biasanya uang lara itu kambingnya orang sekel, uang sufi 100 sekel. Ini kan sing dikono dong. Sasetar. Nopo dengan ratus kalau boten. Ya mau sasetar. Maka cara memakan di orang dinaten bedanya sedikit. Kata ibu, orang yang cerdas, ini beda lagi. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, merencanakan kematiannya dengan qanaah. Yang penting Allah itu. Ada juga begini ibu-ibu, orang yang qanaah itu orang yang mendekati sesuatu yang sedang mendekat dan menjauhi sesuatu yang sedang menjauh. Anggap itu. Yang sekarang sedang mendekati kita apa Bu? Kematian. Itu dua tiga ini. Perkara kematian Bu itu Allah sudah menghidupkan sudah lama. Sejak zaman Nabi juga sudah mengatakan. Berarti kan sekarang semakin dekat. Semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita dengan kematian. Maka orang yang cerdas atau kayis atau mikyas adalah orang yang mendekati sesuatu yang sedang mendekati. Sebaliknya ada orang yang menjauhi sesuatu yang sedang menjauhi kita. Maka dunia kan sekarang sudah menjauhi kita, menjauh. Bahkan akan kita tinggalkan. Makanya kalau ada orang seribu muslim Allah meninggal dunia, kita ditinggalkan dunianya. Nah, orang yang qanaah berarti orang yang siap, orang yang cerdas menerima ridho Allah karena hendak berjumpa dengan satu hari di mana hari itu adalah hari kita bayaran Bu, kita gajian, ngunduh amal apa setelah mati. Sekarang ini saatnya beramal Bu, belum gajian. Kita sekarang beramal selesai kerja kami Gusti Allah. Bayarannya nanti sementara baru dicatat dulu oleh malaikat raqib. Nanti kalau sudah meninggal baru bayaran. Ini bayaran betul. Orang betul ya. Maka mati itu adalah sebenarnya sesuatu yang indah, tidak perlu ditakuti. Maka ibu-ibu, prinsip seorang muslim itu begini.
dunia letakkan di tanganmu, akhirat letakkan di hatimu, dan kematian letakkan di lubuk matamu. Amin. Sampai di langit tersebut. Letakkan dunia di tanganmu, letakkan akhirat di hatimu, letakkan kematian di lubuk matamu. Jangan dibalik. Jangan letakkan dunia di hati. Hati sumpah. Hati kan kecil. Mobil dilupakan, rumah dilupakan, pas-pasan, tapi sumpah nanti. Nanti karena sedih umat adanya hanya iri, dengki dan sebagainya. Kemudian tubuh kulkas hatinya pas-pas. Kemudian tubuh mobil, mengenai mobil terus. Kemudian tubuh carat, mengenai carat. Sebaliknya letakkan akhirat di hati, biar nyaman, aman, tentram. Dunia cukup di tangan saja, di tangan kan mudah lepas. Nanti kalau lepas, biasa aja lepas. Karena ibu-ibu, ini perbedaan orang miskin dengan orang kaya ini. Orang kaya itu bu, yang membawakan hartanya itu sendiri. Saya wis dinake oleh Gusti Allah dhewe kon nggowo dhewe iku wong sugih. Wong larat niku barange hartanya masih di tangan Allah, belum diberikan. Jadi sing nggowo mangke ana sing gawake orang nggowo dhewe. Jenengan ajeng tindakan Surabaya niku gawane kapan apa sithik. Ana sing sithik ana sing kapan pengen petak nggowo apa sithik. Jenengan kalau Surabaya bawa koper 10 gede-gede iso model boten. Ora iso. Nek saged repot boten. Repot datang awal romi digeret-geret ditawarin portit bawa ke problem gaya digeret dewe. Atau nek bayarin portit kan udah 1.000 kan atau ora belum gitu dewe. Belum nanti ada pemeriksaan. Kalau pesawat di boarding pas, sudah banget itu barangnya kata. Jadi hisapnya lama. Itu kalau orang miskin, orang luar apa-apa, kalian musakas. Jadi diperiksa cepat itu, bisa dibawa yang tidak. Hisapnya cepat. Jarak hisap lamanya antara orang kaya dengan orang miskin 500 tahun dulu. Sulit boten. Sulit 500 tahun akhirat. Jadi wong larat sudah masuk surga, kumpul bareng sama keluarganya, iso ketemu anaknya, ketemu garbane, iso guyon, gojek, ciwit-ciwitan, kelolaan barang. Iko sing sugih, iko kasih dihisap, tunggu 500 tahun. Jadi nonton wong surga, kenapa banget. Bertemu melatih kalau kisahnya sebentar cepat, ada dia pokok. Tapi sing sugih kabeh itu bisa mengaturnya suwi jaraknya 500 tahun. Atau dibuku. Jadi enggak perlu khawatir. Maka yang paling mudah seperti tadi, letakkan duniamu di tanganmu, letakkan akhirat di hatimu, letakkan kematian di Nah sekarang kembali ke sabar. Jadi qanaah juga bagian dari kesabaran. Kesabaran yang seperti apa? Ini Bu di dalam kitab Ibnu Katsir dikisahkan besok di padang mahsyar ketika orang sedang menunggu panggilan dari Allah, tiba-tiba terdengar suara, wahai orang-orang yang sabar, segeralah masuk surga. Maka tiba-tiba ada sekelompok orang yang bangun
berdiri dan menuju ke surga. Semua penduduk Masar kaget semua, terperangah, kaget, luar biasa ini. Semuanya sedang menunggu di padang Masar. Ketika matahari didekatkan, sampai semua orang mengeluarkan keringat. Ada yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, di perut, di leher, ada yang terlelap oleh keringatnya sendiri. Ini ada sekelompok orang yang dipersilakan masuk surga sebelum hisab. Orang biasanya masuk surga setelah dihisab. Ini belum masuk surga, belum dihisab, sudah dipersilakan masuk surga. Jadi kaget semua. Maka sekelompok orang ini ketika hendak masuk surga dicegat oleh malaikat. Sebentar. Siapa kamu? Mau masuk surga? Kata sekelompok ini, aku adalah sekelompok orang yang engkau sebut tadi. Emang kamu siapa? Kami orang-orang yang sabar. Malaikat tanya, sabar seperti apa? Kemudian sekelompok orang ini menjawab, kami sabar di dalam menjalankan kebaikan, kami sabar di dalam mencegah kemungkaran, dan kami sabar di dalam menghadapi musibah. Malaikat, oh kalau begitu silakan masuk surga, Bu. Jadi orang yang pertama kali masuk surga sebelum diadakan hisab adalah orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi 3 hal. Sabar dalam melaksanakan kebaikan, sabar dalam meninggalkan perbuatan buruk, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Orang yang mampu melakukan 3 kesabaran ini akan masuk surga tanpa hisab sebelum hisab. Ini dokter Bu, ngomong terus sekali. Kata ini pengertian sabar. Nah ibu-ibu, sabar yang pertama dan yang kedua bisa diatur, bisa diperjuangkan, bisa diusahakan. Seperti panjenengan sore hari ini mengaji, itu juga dalam rangka sabar. Allah memberikan reward pahala 1 walaupun baru niat. Saya yakin panjenengan hadir sore hari di masjid ini, ada yang sudah persiapan seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, mungkin 1 bulan sebelumnya. Ini rutin organisasi itu. Nah, berarti sudah persiapan, sudah tetap besok saya mau hadir pengajian di Masjid Danujo, masjid yang baru. Itu kan kayak gini loh. Kalau yang kalian tahun 91, belum satu lagi, tokoh hebat ini kan itu kan MTS MA Muhammadiyah di Kompen. Nah, kalau satu itu sorenya di pengajian itu bulan Ramadan buka bersama 91 guru kita tahu. Tahun 93 sekolahnya pindah ke Jalan Negeri kan ya? Itu 93. Belum sampai kantos tahun 2000 di 10 tahun. TS MA Muhammadiyah berperjalanan. Terus kalau pindah Muha SMA Muhammadiyah 2. Mereka hitung tahun. Buat Mu'alimat 4 tahun. Dan Mu'alimin 2 tahun. Kemudian 2 tahun, temuin sedino, kamu sehari, kemudian ibu yang baru hadir, lebih mulai dulu. Begitu panjenengan hadir di masjid ini, pahalanya dilipatkan 10 kali.
10 pahala sing penting teko walaupun sponsor gandean konflik mulu mboten nyindir lho lo jane pikiran biar mangane bodas turun atau masih fungsi ngaji ini kok pun 10 pahala nih namanya pahala hidayah. Setelah panjenengan nunggu ansalimu dari yang membawakan acara tadi, baca Quran, surat Al-Fatihah, kemudian doa belajar, ditambah saking itu nanti dilipatkan lagi pahalanya 10 kali lagi. 10 min 10 pinten? 100. Walaupun boten paham nopo malih paham. Dengan langsung sampai rumah diamalkan cerita kali garwane mau ngajeni iki lho. Kali putrane diajarke ilmunya bermanfaat, iku jenenge barokah. Pahalanya dikalikan 100 lagi punten. Oh 10 ya, berarti 10 aku. Pun kampung Bu, darah. Jangan dikira. Siapa yang dari rumah suci sudah berwudu menuju masjid, maka setiap langkah kaki kanannya adalah satu kebaikan, setiap langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Sinten sing paling adoh langsung Burno bawa ini kok kayak motor sih kita lamban ya jadi kita bu mungkin kita kali SMK petanya mau pulang petanya di pulangnya mau dijam gitu motor sih 100 mana modelnya tinggi loh begitu jatuh dari misalnya 100 langkah maka 50 langkah kebaikan 50 langkah diampuni dosa-dosanya. Niko nek kudu saking dia pengajian minatan apalagi 5 kali sehari dengan jamaah mriki pun pinten nek kudune saking omah aja ngirit banyu tenan masjid ini. Kalau terlalu batal ya kudu malih berkomitmen. Pengajian merasa butuh ya, ini sholat butuh. Kampung pahalanya daerah kita hadir di sini kan nggak cuma sholat, nggak cuma ibadah, tapi juga pengajian, tapi juga silaturahmi. Maka pahalanya bertingkat-tingkat, berlipat-lipat. Jangan dikira. Tapi ibu-ibu, barang siapa pergi keluar rumah, baik laki-laki atau perempuan, untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, maka itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, ziarah kepada 1000 jenazah. Sholat 1000 rakaat abot boten? Abot. Dengan tarawih 11 rakaat nek sesasi pimpin begitu. Abot. Apa masjid itu seminggu bagus seminggu. Kembali menjelang bodoh, do pamit, latihan takbiran. Bukan sing ngatih anak-anak, boleh yang ngatoni ya. Masjid itu mulai sepi. Abot. Dan kalau bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat, pahalanya besar, tapi kalah utama dengan mengaji. Menjenguk 1000 orang sakit, pahalanya kakak boten Bu. Kakak, ngomongnya sewu, nengok wong siji priang, niku pahalanya kakak Bu, baik mondok maupun di rumah. Ngomong-ngomong dengan gowo mulai dosen pria apa sing tunggu. Jajane Bu niku saene nek jenengan gowong-gowong niku sintesis sehat, boten sing priang. Iki kadang kemudian sehat malah ora dipilih, priang malah digawani maaf apa
buah, apel, dibakar ngomong yang. Jadi ini ajeng gowo, mumpung pas sehat, atau sebelum pas sehat betul yang kabel ini. Mana banyak lo bukan sehat. Ini malah gowo, singgung goni, kita singgung. Ini doa penting juga ya. Doa juga penting mendoakan biar segera diangkat penyakitnya pun aku mau ikut saya. Tapi ketika memberikan sesuatu kepada orang yang bermanfaat itu pahalanya lebih besar daripada yang tidak bermanfaat. Kemudian dengan nyumbang pulau sepatu roda makan boten. Anggota lebih mulia tiga sepatu roda. Niku pahalanya besar. Abot niku bukan mesti orang berarti kata warga orang mesti itu orang ini dirasani mana. Abon sepede itu dari aku. Buatnya minat, orang ini, orang minat. Atau malah tombol pas yang singgili mobil, pas orang yang pilih itu. Tapi nak ikhlas saya. Pahalanya besar. Nopo paling menjemur 1000 orang sakit besar pahalanya. Ini masih kalah dengan mengaji. Ziarah kepada 1000 jenazah kata motor pahalanya. Ada. Ini nate nopo. Ini sini sampai makam sebelah begitu. Motor makam nih. Motor gitu. Bukan. Itu motor sabu motor itu. Tidak. Tahun 2024 ini pun saya potong boten. Saya potong nih. Nanti niku tahun 2006 tanggal 26 Mei, niku 6.000 korbannya gitu. Aceh 60.000. Niku saged ziarah kepada 1000 jenazah. Anda kamu mau minta gempa terus boten nggih. Tapi kalau kejadian dan kita bisa ziarah kepada 1000 jenazah pahalanya besar. Tapi masih kalah dengan mengaji. Mengaji itu berat ibu-ibu karena dibutuhkan kesabaran. Lakukan lima minus koma dua tasabut disini Allah sebenarnya atas kesat ini semua. Kau apa? Aku tidak harus ngerasani dulu. Kemudian dia butuh apa kakek taruhan dia kata tahu apa dibutuhkan kesabaran. Butuh kuliah pun dua betul. Kalau kasih tipu makanya pun rojak pun pindah kata terbaik sekali. Ini rojak pun rasa. Saja bangun dia. Mungkin kalau pindah malah ke masjid Mubarak. Itu keutamaan dari mengaji itu. Namun dan Sayyidina Ali mengatakan tafakkaru fi sa'atin khairu min ibadatis sana. Berpikir 1 jam, mengaji 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah niku berbuat baik bu karena Allah lillahi ta'ala. Baik ibadah besar maupun ibadah kecil, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, itu ibadah-ibadah besar. Ibadah kecil banyak lagi. Yang dalam wonten beling, aku, ringkil, disingkirkan dengan sing liwat seneng boten. Salat iku ibadah. Dengan senyum, oh senang boten. Senang iku ibadah. Maka senyum itu juga termasuk sedekah. Abal suruka fi wajhi atika laka sedekah. Senyum kepada temanmu sedekah. Menunjukkan alamat itu sedekah. Mungkin kita itu loh penampilan tidur, kalau saya anak terus ini pun ibadah dikumpulkan selama 1 tahun masih kalah dengan mengaji 1 jam.
Jadi kalau nanti kita ngajinya 1 jam, ini kalau setengah jam, ini kalau setengah jam balik. Iku podo wae beribadah selama 1 tahun. Kurang mau minggu. Satu lagi ini yang paling dahsyat itu. Keutamaan mengaji. Kalaulah Allah hendak menurunkan rahmat di kampung ini, kemudian di kampung ini ada pengajian, maka Allah akan menyegerakan turunnya rahmat. Bisa jadi jalan nggak ada rahmat sore hari ini, tapi ternyata ada pengajian pimpinan Aisyah Ramli Kemkit. Allah tahu, sekarang turunkan aja sekarang rahmat. Dihadiri 70.000 malaikat tinggal boten aku tinggal dengan lebih mangga. Itu rahasianya kenapa nggak kelihatan. Tapi nonton 70.000 malaikat malah lebih banyak daripada yang hadir. Ini tak itu mungkin mengatur sendiri. Harus itu dalam itu. Malaikat 70.000 yang hadir. Semuanya mendoakan panjenengan. Kalau jenengan tidak berdoa, kalau jenengan berdoa, malaikat mengamini. Kenapa bu? Dan apabila kampung itu tidak ada pengajiannya, nah ini ibu-ibu dan bapaknya ini. Sekiranya Allah hendak menurunkan musibah, tapi di kampung itu ada pengajian, Allah akan menunda musibah itu atau memindahkan ke tempat lain yang tidak ada pengajiannya. Bisa jadi bu, jadi sore hari ini ada musibah di sini. Tapi Allah tahu ada pengajian, jangan, tunda. Malaikatnya dibel Gusti Allah, jangan tunda. Atau dipindahkan ke kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Jadi jangan orang-orang tahu ya seperti ini, mungkin bagi orang pengajian. Apakah Allah menurunkan musibah dengan pengajian bisa ditunda musibahnya atau dialihkan ke kampung lain. Kenapa bisa begitu dahsyatnya pengajian, menuntut ilmu, silaturahmi? Karena dibutuhkan kesabaran. Boten sabar bu, apa? Ini sih dengan batin corona pun ya misalnya. Nah ini pun tergoda dengan yang namanya kesabaran. Makanya kesabaran yang pertama dan yang kedua, berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk itu sebenarnya bisa diusahakan, bisa diperjuangkan. Nah yang sulit yang nomor 3 bu, ketika Allah menurunkan musibah, dipun ajeng ditolak boten sakit. Ketika Allah menurunkan musibah, yang Allah minta cuma satu, sabar menerima akan musibah itu. Kalau Allah menurunkan musibah dan kita sabar, kemungkinannya cuma 2 bu. Misalnya panjenengan sakit, Allah berikan sakit kepada kita, kita sabar, maka Allah akan mengembalikan kesehatan kita, mengganti sel-sel darah yang baru, kita bisa menjadi lebih sehat, bugar, walafiat. Atau kalau sekiranya Allah mengambil amanah ruh kita, dijamin masuk surga tanpa hisab sebelum hisab. Pun dua itu pilihannya. Tapi kalau tidak sabar, musibah menjadi bencana, menjadi malapetaka. Tapi kalau sabar menjadi barokah. Enggak ada pilihan. Jangan mau satu pilih, ajeng pilih barokah, nopo musibah. Mesti barokah, berarti syaratnya kudu sabar. Nek boten sabar mesti musibah. Tidak ada pilihan. Apalagi
lagi ibu Allah berjanji ketika Allah menurunkan musibah pasti Allah mengiringi dengan keberkahan. Tidak cuma setelah musibah, jikalau musibah pun ada keberkahan kalau kita bisa sabar. Ya contohnya gempa bumi yang dulu tahun 2006, Bu, kan musibah ya, tapi Allah mengirimkan keberkahan. Murid-murid pulau Bantul, Bu, saya di Bantul 12 tahun mengajar di SMK Muhammadiyah 2 tahun 2005 sampai 2014. Di pas gempa kok kita kok 2006. Murid-murid saya, Bu, wali-wali murid-murid saya, begitu gempa selesai, yang tadinya nggak punya rumah pada punya rumah, yang tadinya rumahnya gede jadi tembok, yang tadinya berangkatnya pakai ondel pakai motor, yang tadinya jalan kaki pada pakai ondel. Mergo gempa, sebenarnya bukan gempa, tetap pakai rumah. Mergo gempa pakai bantuan. Pimpinan kula, Bu, niku ngangge kursi roda pas gempa melu mlayu, Bu. Lumane. Ari. Sobene boten gempa, masa bae to. Ora sumlayu, mergo gempa melu mlayu lali, melu mlayu. Mari, Bu, iku berkat gempa. Rencang kula, Bu, omahe ini water pure Bantul kan wonten SMA Negeri 3 Bantul wonten water pure tadi kok niku wonten kolam ikan 3 siji loro telu ngene rencang kula tengah pas gempa kolam sing tengah iki wae lompat tengah kolam sing kiwa iki wae lompat tengah barokah boten barokah mergo gempa sobene boten gempa ora mungkin iwae pindah transmigrasi sing tengah barokah sing kanan kiri musibah kok iso yo niku kesane Gusti Allah mulane kata-kata sabar insyaallah barokah. Bu hujan nggih bahasa Jawa ini Jawa niku singkatan dari jana rahmatullah, telah datang rahmat Allah. Jadi jane hujan niku rahmat Allah. Niku do sambat nggih. Wong udan terus kowe garing. Terus gede banget ya. Ini jadi nganggo badan barang ora iso metu, ora iso nempel, ora pasar barang udan gede banget ora terang-terang. Kabeh dirasani, Gusti Allah dirasani. Makanya panas udah di sini dirasani, panas udah dan betai itu. Betai apa betai? Betai. Betul betai. Sebenarnya, Bu, niku kaya permen sing dibungkus bandrol. Jenengan asal permen langsung timur apa dibuka bandrolnya? Langsung timur, dibuka bandrolnya dibuang permanen timur. Udan minatan, udan iko bandrolnya bungkusnya, makanya terang ada rezekinya. Jadi ketika hujan, rezeki kita sudah ada di genting, sudah ada di pintu, sudah ada di halaman, tapi masih tertutup hujan, masih tertutup bungkusnya. Nanti kalau bungkusnya sudah selesai, sudah lepas, sudah dibuang, tinggal rezekinya. Makanya ketika hujan jangan sambat, punya sambat rasido, dibawa lagi rezekinya, dikembalikan kepada Allah oleh malaikat rahmat, rasido, malaikat, itu sambat surah ilmu. Jadi yang penting kita terima dulu kalau hujan, sabar ya, sabar baru dari rambut, baru nanti rezekinya kelihatan. Ngaten dulu. Abot ya, abot. Kalau
Susah itu umumnya cuma di dinding, Bu. Makanya lagunya cinta di dinding. Kenapa di dinding? Tempat yang paling aman. Karena ngisor ya kucing, dan dulu perolayan, perolamu. Jadi paling aman di dinding. Oh, banyak sholat, suka tetap. Kamu mungkin kucing, pada tembok, kamu mungkin ayam. Aman, maka tempat yang paling aman bagi cecak adalah di dinding. Diam-diam merayap itu ikhtiar, sabar, alon-alon, sithik-sithik, ora kesusu, ora terburu-buru. Niku nggih kona aku. Jadi kona itu juga tidak terburu-buru, sabar, kalem, ora berungsung, ora bertakilan, ora sedekatan, itu konaan. Orang yang konaan, orang yang sabar, orang yang ikhtiar, nerimo, ridho seperti cecak, Allah datangkan rezekinya. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Siapa yang mendatangkan nyamuk? Allah. Dilarang nyamuk bodoh. Iso mabur to nyamuk. Kudune kan iso mabur to. Kok malah iso ditangkap cecak. Cecak iso mabur boten. Boten. Kok iso nangkap nyamuk sing iso mabur. Nyamuk bodoh to itu berarti. Jadi pinter nyamuk wong duwe saya iso mabur. Iku iso mabur. Dibuat bodoh oleh Gusti Allah. Buat makanannya cecak. Ngaten Bu. Kita juga bisa belajar kesabaran dari cecak. Cecak itu belajar boten Ibu. Boten nggih. Urungan nambah ya ora pelon. Jarang yang datang yang punya paling siji. Boten tak boleh datang seekor nyamuk. Kalau datang segerombolan nyamuk boten to. Kamu siji. Misalnya sak gerombolan ya mung dipangan mung siji to. Nek musim karon itu lho lamune pakai kata lho, apa dipangan kabeh boten to. Boten ratus niku cukup satu selalu. Itu pelajaran buat kita ibu-ibu. Kalau sabar bisa Allah contohkan lewat siapa saja. Di sabar yang dijamin Allah bisa masuk surga sebelum hisab, bahkan tanpa hisab, adalah sabar yang tanpa batas. Kalau masih mengatakan sudah habis kesabaran saya, wah itu jadinya tidak sabar. Aku udah habis tuh. Ada orang sabar nyimpen 5 tahun, baru muncul langsung dengan kesumat, terus ditusuk tanggungnya. Dan sabar 5 tahun sabar Ibu, dilalah lewat NLP langsung ditusuk itu. Jenis itu anak tusuk itu. Akhirnya fatal, ancaman penjaranya 15 tahun. Coba ini sabar, terus 5 tahun sabar kali, dadak musuh kan berarti bukan sabar. Ada orang yang beramal, nyumbang masjid, pinter, orang cerita-cerita, 20 tahun ngambek, betul cerita hebat sekali, besar pahalanya. Tiba-tiba lupa, pas akad dilarang tercelitut, ngomong, aku nyumbang masjid loh, nek orang nyumbang orang bahagia di masjid tinggi, 20 tahun sabar pun dilarang tertutup ngomong, berarti bukan sabar, karena berbatas. Hanya hati-hati itu. Itulah beratnya sabar, karena ribetnya juga besar. Masuk surga tanpa hisab, masuk surga sebelum hisab. Itu sabar, makanya berat. Monggo pakai tinggal Ibu surat Al-Imran ayat 133 ayat 134. Wasari'u ila
jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba bu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang suka beramal, suka infak, suka sedekah, baik ketika lapar maupun sempit, baik ketika kaya maupun miskin, baik ketika senang maupun susah, baik ketika sehat maupun sakit. Tunggal untuk orang yang bertakwa. Nah, intinya yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Jangan saat yang tepat itu marah, iso nesu, tapi dia bisa menahan, bisa sabar, maka jaminannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini berat ibu-ibu, mergo kita selama hidup selalu diancam oleh setan, oleh jin, oleh iblis yang membisikkan kepada kita untuk marah. Seperti boten jenenge jine sapa Bu? Jenenge dasim. Dasim. Wonten sing sami kali gawane jenengan. Ya wonten ganti iki. Iku jeneng setan jenenge dasim. Iku gaweane menyulut kemarahan, wong lagi rapopo disulut kolesu. Ora pada dulu siapapun dihasut menesu, presiden dihasut menesu, menteri dihasut menesu, ABRI, polisi, menteri, anggota DPR, bahkan guru pun itu sering dibuat marah oleh dasim Bu. Mulane hati-hati sekali jadi guru. Mana sih guru? Kalau guru di boten sakit marah, kudu boten sakit marah, apapun yang marah sekali lagi dikriminal. Beda kali biyen ngeplak murid rampok. Zaman kula SD nate dikeplak gurune ora apa. Kula kelas 3 SD Bu, nate dikampung guru kula. Mergo kula garap soal matematika salah. Kula maju nulis nang papan tulis 3 kali tak isi 100. Bener boten? 3 kali 100. Guru kula langsung muntah kula di kampung Bu. Padahal nganggo akik tengah-tengah niku. Wah, kula pingsan. Jandane boten pingsan Bu, kula pura-pura pingsan. Ane kula tani meneh di kampung malih. Jadi kula rada pinter iki pura-pura pingsan, digotong-gotong, golek UKS, entuk wedang, entuk jajan, entuk panganan, ora melu pelajaran. Bener ta kula? Aslu SD. Arep kula Bu gurune kan takon to Pak Putri asli 3 kali 100 konti. Boten takon terus ngamplang. Dengan ngetos 1 saking pundi. Ngetos to. Ceritane Bu pas istirahat kula dolan ten update foto. Kalian boten tahun 76. Kula kelas 3 SD. Update foto dari lahir to. Update foto hitam putih 3 kali 100, 4 kali 200. Kula kali ini update foto mlebu kelas telat, ketika kon maju dalam matematika terus Bapak dulu tak tulis 100. Guru langsung ngambung. Ini kula mboten nesu. Kula mulai cerita kali bapak kula. Pak, kula badhe kampung. Apa? Guru kula, halo Pak. Kula nulis matematika salah
Kalau malah ditambahi bapak kulo, wah si bodoh, tambahi bu. Wis kantos semua gulen tambahi kali bapak kulo. Aku masih salah, bodoh tambah-tambah. Digandeng kali bapak kulo dolan teng gurune, kok minta maaf kulo. Padahal sing ngapa gurune to. Kulo sing minta maaf juga. Gurune tambah wibawa, kulo tambah hormat, wong tua kulo diatur. Lo bisa nek ibu, putrane di kampung gurune. Apa boten? Orang lapor gurune diparani di gurumu. Aku wong tuane urung tau nyentuh. Iki jane wong tuane urung tau error, mosok kok ana error disentuh. Wong ning kampung ana kula bilang. Asa iki ngerti karepe ibu, dadi semono metu gurune, pen gurune nesuk, aku entuk duit. Aneh bantul mau dicilit, nuntut ganti rugi 500.000. Padahal gurune paket ngono-ngono gitu. Akhirnya Caca ngerti, beda wae pen dicilit entuk 500. Rasa kerja entuk duit. Wah, ini jan mulai rusak carane ngene. Nah, ini Bapak Ibu, ibu-ibu dibutuhkan kesabaran. Guru yang kudu sabar, murid sabar, kabeh kudu sabar. Maka jaminannya besar. Iki wonten tanya jawab. Wonten. Nek wonten nggih monggo, nek wonten nggih monggo. Jadi intinya ibu, temanya kan sabar dan qanaah. Jadi di dalam kesabaran itu sudah ada qanaah. Dan qanaah itu juga bagian dari kesabaran itu. Jaminannya sama-sama besar. Orang yang qanaah adalah orang yang kaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi mengatakan begitu. Orang yang kaya adalah orang yang qanaah, orang yang terima. Nah itu juga bagian dari sabar. Sabar nalimo. Dan seterusnya. Nah, mengapa ibu sementara perkenalan ini itu baru pertama kali. Baru pertama kali temanya tentang sabar dan qanaah. Ini baru artinya Bu. Insya Allah kalau kita ketemu lagi boten janji, nanti kita akan belajar sabar dari siapa? Pertama dari Allah, yang kedua dari para nabi. Nabi jumlahnya 124.000. Dari 124.000 yang jadi Rasul 313. Yang tercatat di dalam Quran ada 25. Apa boten Bu? Alhamdulillah. Pun apa riwayatnya? Kesabarannya keren nggih. Alhamdulillah kula teng Masjid Mubarak pun rampung 25 nabi dan rasul. Sekarang ditambah nabi yang tidak tercatat di dalam Quran. Nabi Jirjis, Nabi Sapur, Nabi Handola, Nabi Hizkiah. Nah, itu teng Masjid Mubarak. Nanti malam habis dari sini kula pindah ke nanti materinya perang Tabuk sama Salahuddin Al-Ayyubi. Kita simpul